Jadi kalau kita masak sendiri nih, sebulan paling habis 20.000 yen. Tapi kalau makan di luar tuh? Kalau makan di luar, sekali makan tuh bisa sampai... Oke, karena ada gangguan, kita ngalah ya kan, karena ada Ngalah. konten juga di ujung. Suaranya dia pada beradu, kita ngalah. Iya. Tapi kita lanjutin lagi nih, pertanyaannya nggak kalah seru. Sekarang kita mau nanya, first impression apa sih? Dari tadi kan kita bahas kantor. First impressionnya gimana gitu berarti ngeliat Jepang? secara lingkungan ya? Iya, lingkungan, ada kaget apa gitu? Pertama sih emang kebersihan sih. Di sana bersih banget, karena emang peraturannya yang keras sih. Jadi kalau buang sampah tuh kayak yang dendanya gede kayak gitu-gitu dah. Jadi kalau kenapa negara kita kacau, karena peraturannya nggak jelas, itu aja sebenarnya. Nggak bisa buang sampah sembarangan tuh di Jepang ya kan, Iya. malu tuh. Ya kan? Kenapa jadi bukan salah orangnya ya. Orang Indonesia di Jepang nurut-nurut aja tuh. Iya, bener. Bener, bersih-bersih juga. Jadi karena emang peraturannya aja yang tegas gitu. Jadi Pertama itu. banyak faktor ya. Terus kayak misalnya ada Hanamasa misalnya. Kalau di sini kan Hanamasa all you can eat ya. Iya. Di sana tuh toko sayur gitu. Toko sayur anjir. Kayak apa ya? Kayak supermarket gitu. Astaga, kayak supermarket. Hanamasa. Dia nggak ada all you can eat tuh. Nggak ada kayaknya. Saya selama di sana ke Hanamasa ya belanja kol, belanja daging. Astaga, beda banget jauh ya anak Beda. perusahaannya di Indonesia. Selain Hanamasa, lu itu datang kan tahun 2011-an ya? Abis tsunami yang ada di Jepang. Tsunami sama. Itu gimana tuh? Lu suasana kerja lu kan bikin rumah, otomatis rumah pada hancur kan? Lu gimana tuh? Jepang lu ngelihat setelah bencana? Jadi tsunami itu Agustus atau September kalau nggak salah. Iya, itu betul sekitar bulan itu. Nah, saya kan berangkat Oktober tuh. Jadi saya datang ke sana tuh perusahaan lagi sibuk-sibuknya. Jadi karena saya perusahaannya itu bikin rumah ya. Iya. Ketika ada rumah yang hancur karena gempa atau yang lainnya, itu kerjaan jadi malah makin banyak. Jadi kita malah banyak lembur dan gajian kita jadi gede gitu. Oh, jadi dia saya senang. mohon maaf sama orang Jepang, sama teman-teman magang yang lain juga. Ketika gempa kalian khawatir, takut, saya gempa malah bersyukur. Gempa bersyukur. Yang lain, jadi kita nih anak-anak magang yang di situ ya. Kalau ada gempa tuh, wah lemburan nih. Malah gitu jatuhnya. Wah, duit banyak nih ya kan. Emang nista emang, mohon maaf. Tapi nggak kaget apa? Pertama kali ngerasain Jepang kan gempa mulu tuh tadi. Pertama sih kita kaget sih sampai lari-lari keluar gitu. Ternyata orang Jepangnya nyantai mungkin karena udah terbiasa ya, jadi nyantai. Tapi emang ketika ada bencana tuh lebih baik kita nyantai sih. Maksudnya tenang gitu, nggak panik gitu. Bahaya kan kalau panik lari-lari. Kalau panik malah bahaya. Jadi HP di Jepang tuh ternyata ada settingannya, ada alarmnya gitu. Misal gempanya ini gede nih, itu nanti HP-nya tuh alarmnya bunyi. Kencang gitu, pip 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 gitu. Nah, disitulah orang-orang mengevakuasi diri dengan tenang. Tetap tenang, tapi tenang keluar bangunan, menjauhi bangunan. Nggak kayak kita kan lari bisa loncatin pagar 2 meter cung ya kan, saking paniknya ya kan. Iya. Dan saya pernah baca berita juga ya. Saya lupa sumbernya, tapi saya pernah baca berita orang asing yang tinggal di Jepang itu banyak yang meninggal gara-gara pengumuman bencana di Jepang tuh terlalu slow. What? Slow banget? Jadi ada bencana nih, ada gempa, pengumumannya slow gitu. Astaga. Gempa ini berpotensi menghancurkan bangunan, silahkan mengevakuasi diri. Cuma karena nadanya slow, ada orang asing yang jadinya kirainnya nggak bahaya. Wah, pengumuman apa nih slow banget, nyantai. Akhirnya dia meninggal gitu. Meninggal karena terlalu santai ya kan? Iya, ada berita seperti itu ada. Mau ketawa tapi takut, tapi ya lucu juga sih anjir. Karena kebodohan juga ya kan? Bukan kebodohan sih, itu lebih ke apa ya? Belum paham budaya aja. Itu makin penting tuh belajar budayanya. Nah, makanya di pelatihan 4 bulan itu selain kita belajar bahasa, kita belajar budayanya juga. Seperti makan nasi dengan sumpit. Aduh. Makan nasi yang sumpit. Jepang. Bisa cepet gak tuh makannya? Awal-awal kaku Pak, sumpah. Awal-awal kaku saya. Tapi setelah di sana terbiasa juga. Tapi kalau ngomongin budaya tuh, tadi kan suka anime segala macam. First impression gimana tuh ngeliat anime, demen Kamen Rider juga gitu. Gimana tuh? Seneng banget dong rasanya apa gimana tuh? Seneng sih. Intinya di sana tuh nggak kayak di kita. Kalau di kita kan ada stigma ya. Iya. Ada doktrin lah. Kalau suka anime tuh kayak anak kecil.
Oh, the kid stuff. Di sana tuh enggak. Di sana tuh sadar kalau anime tuh memang ada yang untuk anak kecil, tapi yang untuk dewasa juga ada. Jadi enggak stigmatis gitu, enggak. Itu nonton di TV tuh. Di TV ada. Anime Naruto, anime-anime yang kita tonton bajakan, bajakan. itu tayang di TV swasta di Jepang tayang. Surga para wibu berarti ya. Waduh, emang wibu itu harus ngerasain ke Jepang biar wibunya hilang. Wibu hilang. Saya pun berkurang kadar kewibuannya justru setelah ke Jepang loh. Tapi kan dari wibu jadi wota kan? Iya. Katanya jadi wota. Ceritain lah itu. Demen sama Yukirin ya kan, Iya, AKB. iya. Itu gimana tuh ceritanya? Aib sih itu. Oh, Tapi aib. emang dulu saya suka sama AKB48. Sama. Tapi baru ke level jadiin foto membernya sebagai wallpaper. Baru ke level situ. Masih wallpaper di HP, belum di kamar mandi, belum? Belum. Oh, belum. Tapi suatu hari saya tuh ke teater gitu. Ke teater AKB48. Teater AKB, cuy. Dan yang nonton bapak-bapak semua, cuy. Nggak semua sih, kebanyakan bapak-bapak. Serius? Kebalikan kita dong. Nah, di situ saya mikir, saya nggak mau tuanya jadi seperti ini. Dari situ saya memutuskan untuk berhenti jadi wota. Jadi gara-gara itu. Iya. Bukannya malah makin suka, tapi malah jadi berhenti ya. Iya. Emang labil sih saya. Emang ketika melihat sesuatu potensinya mengkhawatirkan saya. Tapi berarti ini ya banyak budaya yang ditelan ya. Terus saya juga sampai katanya ikut Matsuri, ngelihat salju ya pertama kali ya, seneng banget. Ngelihat salju. Nulis ya kan. Wow, teman-teman saya kalau ngelihat salju tuh pada nulis nama dia sama nama pacarnya gitu. Kalau situ nulis apa sih? Norak banget, dalam hati gue pengen juga gitu. Oh. Akhirnya saya nulis juga tuh. Hutam jomblo. Ntar ya kita sharing ya tulisannya ya. Hutam jomblo di atas salju ya kan. Kurang Di menarik salju, apa lagi? Di pantai pernah. Di pantai juga yang lain tulisan nama, saya tulisnya Hutam jomblo. Kalau di pantai jomblonya doang kalau nggak salah jomblo. Jadi kalau anime tuh situ bukan romance genre, komedi jadi. Waduh. Jadi komedi bukannya romance lagi. Berarti sebenarnya surga juga ya bagi yang demen budaya, walaupun kerjanya tadi capek juga segala macam, tapi seru ya ikutin budaya-budaya. Tapi nih dari budaya itu gue mau nanya lagi, ada nggak sih pengalaman lu yang berkesan paling nggak enak gitu? Ya kan namanya tinggal di negara orang, ya kan lu demi kerja mencari uang gitu. Itu apa sih pengalaman yang paling nggak enak lu? Pertama sih saya pernah dimarahin habis-habisan karena telat. Kalau di Indonesia kan telat tuh biasa banget ya. Iya. Di sana tuh telat tuh kayak yang hina banget kalau telat. Paling kesalahan besar ya itu. Kesalahan besar. Jadi saya waktu itu hari Sabtu lembur ya. Harusnya lembur. Saya lupa pasang alarm. Jadi bangun telat dan ya telatnya berapa lama? Setengah jam. Kayak Indonesia 2 jam nggak apa-apa masih ya kan, sejam 2 jam ya kan. Cuma saya sebagai tanggung jawab, saya bilang udah nanti saya ganti setengah jam telat saya dengan 1 jam lembur gitu. Itu parah ya berarti diomelin. Tapi besoknya biasa lagi. Jadi intinya itu di Jepang, yang bagus itu. Di Jepang tuh asal kita mengakui kesalahan, udah selesai urusan gitu. Kita ngaku salah, kita minta maaf, urusan selesai. Nggak ada baper-baper, nggak ada. Kalau di kita kan lebih baik dipendam ya kan, meledaknya belakangan ya kan. Itu orang kita. Nah terus pernah lagi saya pengalaman yang gak enak ya. Pernah kecelakaan juga. Ketabrak. Kecelakaan? Beneran? Emang naik apaan emang? Jadi kan kita dari apartemen. Apartemen. Gak tau kenapa orang Jepang nyebutnya apartemen ya. Padahal itu kontrakan loh. Tapi di bahasa Jepang disebutnya apa tuh? Apartemen. Bangga lah ya. Kontrakan lah ya, kontrakan. Dari kontrakan ke PT itu kita naik sepeda sekitar 20 menit. Lumayan ya. Lumayan. Dulu berotot mungkin ya. Ya, betis cukup berotot lah. Kita naik sepeda, waktu itu kejadiannya kita kan berempat tuh, baris berempat lewat pertigaan. Nah, di pertigaan tuh ada mobil parkir. Nah, mobil yang dari pertigaan itu dia mungkin sudut pandangnya kehalangan sama mobil yang parkir ini. Nah, dari keterangan dia tuh ngira kalau sepeda tuh cuma ada 3. Sepeda. Padahal ada 4. Ada 4. Nah, yang keempat nih saya. Jadi dia tuh mau nyebrang nih, mau masuk ke jalan gede kan dari pertigaan tuh. Dia hitung tuh 1, 2, 3 gas. Nah, pas abis 3 gas saya lewat.
der ketabrak. Pindah ke isekai ya kan. Kalau anime pindah ke isekai itu Nggak biasanya. gitu. Enggak, Mobil tapi enggak. kecil bukan mobil truk. Kalau isekai mah kan mobil truk ya, Tahu tiket masuk juga, ya. tahu juga. Tiket masuk isekai itu ketabrak Aduh, mobil gawat truk ya. aja. Premium udah ini narasumber kita bawangnya. Gitu. Jadi nah di situ saya nggak terlalu terluka parah sih, yang parah sepedanya sampai harus diganti. Tapi dapat tuh Dapat, pergantian. tanggung jawabnya mantep banget. Jadi ada uang apa ya namanya ya, uang ganti kebebasan kalau nggak salah. ganti kebebasan. Maksudnya kita kan gara-gara ketabrak nih kita nggak bisa kemana-mana, harus di rumah aja kan selama 2 hari. Nah untuk mengganti keterkekangan kita itu ada uang gantinya. Itu sekitar 20.000 yen. Itu lebih banyak dari gaji harian tuh. Lebih banyak dari gaji harian. Tau gitu saya ketabrak aja tiap hari ya. Maunya sih gitu ya kan. Ingetin aja sepeda keempat ya, biasain tuh. 4 kan angka sial juga Angka tuh. sial di Jepang, 4 angka sial. Bener juga. Nah, gara-gara itu saya 2 hari istirahat, sepeda saya juga diganti yang baru. Mungkin dari asuransi yang nabrak gitu. Yang nabrak juga kan punya asuransi kan. Ini bener-bener ya. Iya. Udah makan asem, manis, garam, pahit ya kan, ketabrak kan rasanya. Tadi diingetin ya, ngomong-ngomong soal angka 4 nih. Heeh, Jepang tuh kan negara maju dengan teknologi yang sangat berkembang gitu. iya. Dan pemikiran yang maju. Tapi mereka tuh masih takut sama angka 4. Ah, serius? Iya, angka 4 tuh dianggap angka sial banget karena 4 itu kan dibacanya si ya. Iya. Kematian pun dibacanya si. Jadi kayak angka sial banget gitu. Contoh nih, ada gedung, nggak ada lantai 4. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3B, lantai 5. 4 bener di skip ya? Di skip antara gedungnya cuma sampai lantai 3 atau lantai 4-nya diganti nama. Terus saya kan angkatan keempat nih. Kan jadi di PT yang nerima saya itu ada angkatan-angkatannya. Angkatan pertama 6 orang. 6 bulan kemudian angkatan 2 masuk. 12 ya waktu itu. 12 orang. Terus angkatan ketiga juga masuk 6 orang lagi. Nah, saya angkatan keempat tuh 6 orang lagi. Nah, angkatan 1, 2, 3 tuh pas masuk itu sebelum mulai kerja tuh kayak kan setiap bulan ada upacara tuh, ada kayak Oh, ada perayaan ya, upacara. seremoni lah ya kan? Iya, ya sebagai apa ya, upacara lah, kayak upacara bendera aja. Tapi sebulan sekali kalau di PT. Pagi-pagi tuh di kantor. Kayak pengumuman gitu, progres kita sebulan ini gini laporan gitu kan. Sama nyanyi, ada lagu-lagu kebangsaan PT itu ada. Oh, Aku lupa lagunya ya. Pokoknya ada tiap bulan tuh nyanyi kita. Nah, angkatan 1, 2, 3 tuh pertama kali masuk upacara itu perkenalan diri. Perkenalkan, kami dari Indonesia. Selama 3 tahun kami akan semangat pakai bahasa Jepang. Sang nengkang, gambarimasu gitu kan. Romusa 2.0 kayak nih. Wow. Gitu, kayak gitu. Angkatan saya enggak. Di skip. Aku gitu. Gua mikirnya paling kelupaan, paling nanti bulan depan nih kita maju. Ternyata bulan depannya enggak. Gara-gara angkatan lu keempat tadi. Angkatan 4. Angkatan 5 masuk, perkenalan lagi. Wah, berarti angkatan gua doang nih yang di skip. Gua jadi kepikiran, apa jangan-jangan karena nggak ada official bilang gara-gara angkatan 4, nggak ada. Cuma gua kepikiran, apa gara-gara gua angkatan keempat. Oh, jadi lu ngerasa yang kayak gitulah ya. Iya. Kacau juga, jadi semaju itu masih percaya mitos gitu. Tolol emang. Iya sih, gua harus akuin aja. Kenapa dia mesti percaya itu. Tapi lu banyak ya pengalaman ya, Gur. Bener-bener ya. Di Iya. Jepang itu. Mantap. Ada yang senang banget, ada yang susah banget ya kan. Iya sih. Kalau makan nggak ada kendala, makan sehat. Makan sehat. Tapi kita nih ya gaji anak magang nih, kalau dibandingin sama standar Indonesia emang hitungannya gede. Jadi kita bahas gaji belum sih? Udah ya? Udah, Sampai tapi HPM itu ya? iya. Sampai ya kan dapat tadi nih ya, dengerin nih yang mau banget ke Jepang tuh bisa dapat sampai bersihnya itu 11 sampai 20 juta. Kerjaan lu itu jadi operator untuk pemasangan bangunan ya kan. Kakak bahasa kasarnya kuli proyek. Tapi ini jadi Paham. motivasi buat lu tuh yang mau ngerubah hidup, mau coba pengalaman baru. Iya. Itu bener-bener keren ya kan. Itu sih tadi. Jadi lu makan hemat ya untuk maksimalin tabungan. Jadi ya. yang bikin mahal di Jepang tuh sebenarnya jasa sih. Oh. Kayak restoran Ini tuh. baru nih gue tahu. Jadi kita beli makan di restoran sama kita beli bahan mentah tuh jauh banget bedanya. Jauhnya tuh pakai banget. Jadi kalau kita masak sendiri nih, sebulan paling habis 20.000 yen.
Tapi kalau makan di luar tuh, Kalau makan di luar, sekali makan tuh bisa sampai 1.000 yen atau 2.000 yen. iya anjir bedanya jauh banget. Sebulan kan kita berarti 3 kali makan, sehari misal 3 kali makan nih. 3 kali 30 kan, 90 kali makan. Itu 20.000. Makan yang normal kan? Nggak yang Normal. Indomie dipotek-potek. Enggak, beli daging, Tuh, daging enak ayam, kan hidup lu tuh Jepang. beli sayuran, itu nyampe lah 20.000 yen sebulan ya. Tapi kalau kita makan di restoran, itu sekali makan tuh paling murah lah 1.000 lah habis. 1.000 yen, berarti kan sampai kalau 20.000 yen 20 kali makan tuh. Nah, jadi kalau masak sendiri kita bisa 90 kali makan, tapi kalau beli kita cuma 20 kali makan. Iya. Jauh banget. Itu bisa dicoba banget tuh ya kan. Makan diirit ya kan, tapi belanja idol group ya kan. Lu sampai ngumpulin apa tadi? Kamen Rider kata lu ya? Wow, Wow ya kan. Bukannya wow lagi ngumpulin ini SHF. apa tuh ya saya? Nggak tahu, figur lah ininya figur. Oh, figur ya kan. Figur Itu Kamen bisa Rider. ya kan. Buang duitnya ke situ jadi ya. Tapi saya kapuk. Bukan kapuk sih, yang tadi ya, saya tuh melihat ke depannya ini hobi mengkhawatirkan nih. Oh, Bisa membuat saya miskin, jadinya udahan. oh ya. Dijualin lagi, dijualin lagi. Dijualin lagi. Tapi bener-bener ini ya menarik ya sebenarnya kehidupannya. Kerja capek tapi untuk refreshingnya banyak di Jepang gitu. Banyak. Apalagi kalau kita wibu ya, itu ke Akihabara dah, udah kayak masuk surga aja. Surga-surga ya kan. Dan yang bikin saya kagum lagi di Jepang ya, itu ada toko barang bekas. Barang bekas. Barang bekas tuh dijual lagi, tapi dengan catatan masih layak pakai. Itu barang apa aja tuh? Bukan, ingat ya, barang bekas, bukan barang rusak. Oh, beda Barang di bekas. Indonesia ya. Kalau Indonesia kan setengah nipu kadang-kadang tuh barang bekas. Jadi selama masih layak pakai itu bisa dijual lagi. Itu tuh pertama mengurangi sampah, kedua bagi gembel-gembel seperti kita itu bisa bergaya di situ. Oh. Sepatu Nike kayak gitu-gitu ada di barang bekas. Action figure juga ada kok. Ada semua. Sayangnya dia pada beli baru. Sebenarnya kalau kualitasnya Iya, beda-beda. bisa harganya bisa 3 kali lipat lebih murah dari yang baru. Saatnya kita berkarya. Gua pernah beli action figure Mikasa, itu titipan temen gua sih. Temen gua di Indonesia kan minta oleh-oleh action figure Mikasa. Apa? Mikasa ya? Attack on Titan. Iya betul. Gede, action figurnya segini lah. Coba tebak berapa gua dapat harganya? 10 juta lah di Indonesia. Kenapa 10 juta? Mahal banget. Serius? 5 juta deh. 700 yen. 700 yen? 700 yen, 70.000. Karena statusnya bekas. Tapi masih nggak ada yang patah, masih bagus. Segini loh action figurnya. Berarti kalau jasa titip kayak gini untuknya banyak ya? Tidak semudah itu sih. Oh, tidak semudah itu untuk dijadikan Soalnya- bisnis teman-teman. Iya, Walaupun murah nitip ketat, doang. bandaranya ketat. Tapi waktu saya itu karena saya statusnya pindahan kan ya, 3 tahun di Jepang terus pindah ke Indonesia, jadi nggak diperiksa. Saya bawa apa aja tuh nggak diperiksa. Padahal di dalamnya saya bawa kamera, bawa laptop, nggak dihitung kena cukai, enggak. Karena dia udah kenal ya. Bukan karena kena, karena emang statusnya saya tinggal di sana dan selesai. Selesai. 3 Beda tahun. kalau kita wisata terus bawa barang-barang tuh pasti kena cukai. Jadi di sana itu dengan tabungan 11 sampai 20 juta ya kan 3 tahun ya kan. Nah, sekarang nanya nih, kita masuk ke sesi terakhir nih. Setelah di Jepang, sekarang kan di Indo nih. Gimana rasanya gitu? Pas kerja di Indonesia lagi, terus ya apa sih pengalaman yang berharga di Jepang yang dibawa ke Indonesia? Yang pasti sih bahasa ya. Oh, Bahasa Jepang tuh saya rasa berguna banget di kehidupan saya sekarang gitu. Karena saya sekarang pun bekerja karena bahasa Jepang saya. Saya sekarang kan jadi penerjemah bahasa Jepang kan. Penerjemah lisan sih, interpreter ya. berarti N berapa tuh? N berapa? Sebutlah, itu bangga tuh ya kan? N2. N2. N2-nya hoki kok. N hoki. Enggak hoki itu N hoki. emang dia merendah teman-teman ya kan. N2 tuh tinggi teman-teman. Iya, jadi yang paling berharga menurut saya ya, pertama tentu saja uangnya. Iya, uang ya. Tabungan dari Jepang selama 3 tahun saya bisa bikin usaha di kampung. Ada toko gitulah, kecil-kecilan, toko Kecil tapi sebenarnya gede teman-teman ya kan. kecil. Oh, jual apa sih itu toko? Pupuk. Pupuk, menyejahterakan ya kan. Mempermudah ya kan, tapi ya lumayan lah gitu kan. Segala macam. Pertama uang lah ya. Uangnya alhamdulillah lah, tabungannya itu lumayan bisa buat bikin usaha. Terus kedua bahasa. Saya dari bahasa Jepang tuh
dapat murid les, pernah waktu kan saya kuliah juga ya jurusan bahasa Jepang biar gampang Oh aja. jadi ya. kuliah lagi? Kuliah lagi abis dari Jepang karena ibu saya pengen anaknya kuliah semua, jadi saya kuliah dan supaya gampang saya ngambil bahasa Jepang gitu. Itu dari bahasa Jepang tuh, wah sampai sekarang pokoknya manfaatnya saya rasain dah. Sampai sekarang saya bekerja sebagai penerjemah tuh mantap. Jadi bener-bener ya Jepang tuh berarti mengubah ya hidupnya ya. Dari di sono gimana perjuangannya tuh bener-bener tercapai keringatnya ya. Iya, Di sini. seperti itulah. Walaupun 3 tahun nggak boleh pulang, ingat tuh. Iya, itu peraturan dari LPK-nya sih sebenarnya. Lebaran Tapi masuk. rata-rata gitu sih. Lebaran juga sampai Apa masuk. itu lebaran? Tidak ada lebaran di Jepang. Tuh dengerin tuh. Pikir-pikir tuh kalau yang nggak tahan tuh ya kan. Gak cuma lebaran ya, Natal pun di Jepang tanggal 25 Desember masuk tetap biasa. Jadi nggak ada hari libur dari Nggak agama. ada. Hari libur keagamaan tuh nggak ada. Di Jepang tuh, kenapa Jepang maju? Karena agama tuh dianggap hal privasi. Dan negara nggak mau ngurusin hal-hal yang bersifat privasi. Seperti itu. Makanya teman saya orang Jepang ya, teman saya nih yang bilang nih, bukan saya. Teman Jepang saya pernah bilang, selama Indonesia masih ngurusin hal-hal yang privasi, yang harusnya nggak diurusin, ya kita nggak akan maju. Soalnya masih banyak hal yang lebih penting dan lebih urgent untuk diurusi daripada privasi orang. Tirulah Jepang untuk yang itu ya kan. Ya itu hal positifnya dari Jepang. Negatifnya banyak juga. Yang aneh-aneh banyak. Yang aneh-aneh banyak. Hikikomori, ya kan? Waduh. No life, Mibu no life ya kan. Aduh. Tapi emang hebatnya sih gua harus akuin narasumber yang sekarang dia benar-benar kesono buat ngerubah nasibnya, dapetin pengalaman ya kan. Terus dia pulang juga dia bisa bawa modal ya kan. Lu punya Iya. skill juga, itu keren banget. Jadi kalau lu ada kesempatan pengen lagi ke Jepang. Buat tentunya kerja yang beda ya kan. Kalau sebagai pekerja, saya mau. Dalam artian di sana saya visanya visa tinggal, Oh, visanya bisa untuk pakai kerja, itu saya mau. upgrade lah ya dari kerjaan Upgrade. sebelumnya di Jepang. Kalau magang saya nggak mau. Kalau magang lagi saya nggak mau. Jadi itu atas nama magang tuh banyak banget di Jepang. Banyak. Jadi yang seperti tadi di awal dibicarain ya, judulnya doang magang, aslinya kita di sana kerja, statusnya Ah. magang, supaya bayaran kita bisa di down gitu, cost down. Bener-bener anjir berarti. Dan orang Jepang ketagihan. Yang perusahaan penerima saya nih, yang di sana nih, yang tadi saya nggak mau nyebut nama ya, pokoknya perusahaan bangunan tadi itu, sekarang nih satu angkatan bukan 6 orang lagi, puluhan. Hemat banget ya berarti dia. Iya. Jadi dia. Udah gitu kan orang Indonesia logikanya nggak berani. Bener kata Anda tadi, Romusa 2.0. Tapi tuh gimana ya gue bilang ya, soalnya kan Indonesia juga butuh ya kan. Bagi kita gede tapi kan bagi dia kan kecil ya kan itu kan. Dan nggak berani macem-macem juga kan lu bilang, karena peraturannya pasti lu di negara orang. Iya, Ada keikat kontrak segala macem. benar. Nah, pertanyaan yang benar-benar terakhir ya kan, Iya. untuk menutup sesi ini. Apa saran lu untuk orang yang punya mimpi ke Jepang? Mau dia kerja kayak mau jadi mahasiswa, mau jadi kuproy kayak segala macem. Itu apa sih saran lu? Terusnya gimana sih cara lu bisa nikmatin Jepang? Yang kedua tuh, tapi lu nggak harus yang aneh-aneh tuh ya kan, karena kan banyak juga tuh ya kejadian-kejadian lu denger lah pasti orang Indo di Jepang aneh, terlibat hukum ya kan, dipulangin lagi tuh gimana sih caranya? Jangan yang itu dong. Hah? Enggak, itu kan gue dapet dari internet misalnya gitu. Oh Itu iya, gimana? iya. Jadi gimana ya? Kalau ke Jepang sih banyak jalan sih. Kalau buat teman-teman yang mau magang ya, biasanya lulusan SMA. Saya dulu SMA selesai langsung ke Jepang. Apa itu masa muda? Tidak ada masa muda di kampus saya. Kerja. Kerja. Seneng banget lah Jokowi. Tapi waktu itu masih zaman SBY. Masih zaman SBY 2011 kan ya. Jadi kalau mau ke Jepangnya itu magang, sekarang tuh banyak banget LPK tuh. Kalau LPK-nya kecil, emang biaya gedenya, biaya di awalnya pasti gede, puluhan juta gitu kan. Tapi itu 3 bulan di Jepang juga bakal balik modal. 3 bulan doang? 3 bulan teman-teman. Enggak 3 bulan. Ya 3 bulanan. 3 bulanan lah, nggak fix 3 bulan. Daripada di Indo lama, ya kan? Bang? Saya merasa 3 tahun di sana lebih baik lah daripada 3 tahun di sini. Jadi kalau kalian masih muda, cobain aja. Maksudnya
cari-cari dah LPK di tempat terdekat gitu. Ada LPK, Apalagi- pasti banyak. Sekarang katanya udah ada LPK yang buat anak kuliahan, bukan Iya, cuma buat anak SMA tuh. Iya, sekarang lebih banyak lagi. Ada yang apa sih namanya, Tokute ya, Tokute, kemampuan khusus lah. Nanti kita kayak anak teknik itu magang, bukan magang. Ini tapi Aku beneran bingung teknik Tokute ya, statusnya apa ya di sana? beneran ya? teknik ya, bukan teknik yang tadi ya. Bukan teknik pas itu kerja ya kan, beda teknik itu. Iya. Ini beneran teknik ya. Engineer. Ini engineer, bukan teknik operator. Tapi LPK biasanya mengadakan pendidikannya kok. Jadi jangan bisa lah ke Jepang. Paling berat belajar bahasanya doang di awal. Kami ya, teman-teman yang waktu itu pelatihan, otaknya ngebul semua belajar bahasa Jepang. Senin sampai Sabtu ya. Jumat, Sabtu Sabtu ngerjain tugas. tugas gila. Iya. Sabtunya tugas Sukudai. Tapi selama 4 bulan tuh kita N4 lulus. Intinya apa ya? Dari sini kita tahu kalau kita serius dan insentif lagi intensif. Udah kerja otaknya beda, insentif yang diingat ya kan. Kalau kita serius dan intensif, Ya. itu kita bisa mencapai hal yang sepertinya mustahil gitu. Kan Percaya atau enggak, kami ya yang dulu belajar itu hiragana katakana tuh 1 minggu. serius di 1 tempatnya minggu. sebulan loh itu, atau 3 minggu lah minimal itu. Bisa Wah, itu udah jadi nggak ada yang mustahil ya. nggak ada. Ingat nggak tuh omongan idol group itu ya kan, usaha keras takkan mengkhianati hasilnya. Tidak ingat Tidak ingat, apa itu idol group? tidak mau mengakui ya. Tidak mau. Jadi sangat disarankan ya bagi orang yang udah Iya. suka Jepang, pengen ngudak karir Jepang, itu mungkin capek tapi nikmat ya. Dan kalau kalian ke Jepang nih ya, kalian akan terbebas dari perasaan wibu kalian. Kita ini jadi wibu. Kalian lah ya. Kalian jadi wibu. Iya. Itu karena terlalu memuja Jepang. Jepang negara hebat, Jepang segala macam. Tapi setelah kalian nanti ke sana, itu kalian akan sadar, setiap negara itu tetap ada positif negatifnya. Dan kalian nggak akan jadi wibu lagi. Bener-bener Dunia tuh sangat penuh dengan kontradiksi ya. di Jepang ya kan. Kontradiktif sekali ya. Justru kita suka sama Jepang, setelah ke Jepang kita bakal biasa aja gitu. Tapi ada sih yang ke Jepang tetap wibu juga ada. Pulang bukan bawa skill, bawa anime, action Wow. figure yang banyak ya. Bawa Dakimakura. Bawa Dakimakura untuk dipeluk ya kan. Wow. Tapi, nah teman-teman, obrolan kita kan udah banyak. Nah untuk mau tahu lebih jauh, kayak tadi tuh, tolong di follow. Terus saya juga banyak project juga nih mahasiswa Jepang. Jadi teman-teman bukan cuma bisa belajar Mahasiswa sastra Jepang. mahasiswa sastra Jepang, astaga. Ya ampun, ya kan, sorry. Gomen sensei ya kan. Sebenarnya mahasiswa sastra Jepang tuh lebih aktif di Facebook sih. Oh iya, Di Facebook itu lebih aktif. Nah, baru tuh di repost ke Instagram. Tapi fanbase utamanya Facebook teman-teman dong. iya, Dan Ya. orang itu free untuk DM, nanya segala macam mungkin. nanya. Baik banget lah ini. Enggak sih. Bang Utam. Kalau yang orang yang sok asik saya skip biasanya. Karena banyak tuh yang sok-sok nyumbang meme itu, maaf ya teman-teman yang nyumbang meme. Prinsip saya di fanpage tuh meme itu harus asli buatan adminnya. Kita nggak akan nge-repost meme siapapun. Untuk mencegah juga nggak sih? Untuk menjaga kesegaran dari meme yang ada di fanpage. Fresh meme. Lagian mencegah lah ya kan, takutnya kan ada yang klaim, lu ngambil Iya. meme gua ya kan. Karena ada tuh kadang yang bikin meme yang udah ada gitu, dibikin lagi terus di repost. Kayak ke yang kenapa di Jepang antar agama tidak berantem karena Tuhan di Jepang kami sama, karena Tuhan kami sama gitu. Itu kan udah ada tuh bercandaan dari 2015, dibikin lagi. 2015 anjir. Dibikin lagi tuh, saya menghindari hal seperti itu gitu. Jadi itu sudah prinsip. Dan bukan cuma meme doang, mahasiswa sastra Jepang itu, dia itu banyak banget. Apa emang ada apa lagi? Ada project belajar bersama ya kan, Iya sih, sempat bikin sih Ya belajar kan? bahasa Jepang via Discord waktu itu. via Discord. Cuma karena tidak berjalan dengan lancar, akhirnya diberhentikan. Cuma saya lagi mikirin lagi nih konsepnya. Tapi target saya sih 2021 sudah mulai berjalan. Jadi saya punya waktu sekitar 2 bulan buat bikin konsep. Nanti buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Jepang dari nol bisa gabung. Bisa gabung ya kan. Dan
nggak tahu ya itu free apa enggak ya kan? Free, Karena yang free. waktu itu free kacau ya kan? Iya sih. Free terlalu dikacauin. Saya basicnya suka sharing lah. Saya nggak tahu ya, saya nggak akan bilang saya ikhlas karena keikhlasan tuh ranah Tuhan yang menilai lah. Saya nggak mau ngeklaim saya ikhlas atau gimana. Cuma saya nggak akan pungut biaya pertama itu. Kedua, saya tuh seneng gitu kalau teman-teman tuh bisa bahasa Jepang juga. Itu kan berarti apa ya? Akan menjadi jalan baru buat teman-teman kedepannya nih, tahu nih pengen ngapain, karena membantu orang menemukan dirinya tuh enak banget kalau menurut saya. Jadi udah sampai ke taraf mahasiswa sastra Jepang itu bukan cuma bikin konten demi project apa, tapi untuk bener-bener customer oriented ya kan. Waduh, customer. Anda oriented. puas ya kan, kami juga puas ya. Saya basicnya senang sharing sih saya. Makanya waktu ini dari Japan Uncensored Iya, Jepangan sensor. ngajak bikin video, ya saya sih Iya. ayo aja. Ya, dan betul banget itu orangnya yang pertama ramah, Tuh. yang kedua enggak ini benar nggak neko-neko segala macam, dan nggak pernah yang ngelihat kita channel kecil atau gede, dia mau banget nolong. Jadi Channel saya juga kecil, Mbak. enggak lah, Facebook page 11.000 ya kan. Iya. Jadi feel free lah untuk DM segala Iya, macam. buat teman-teman yang mau bikin video sama saya, asal kalian mau nyamperin saya ke sini, saya mah siap-siap aja. Iya. Jangan ngajakinnya keluar kota ya, udah gitu nggak dibiayain, kesian ya kan, narasumbernya juga tolong ya kan. Lain cerita kalau ongkosnya dibayarin sih. Nah, OTW. dibayarin, terus saya juga ada kepentingan yang menarik ya kan. Nah, mungkin itu aja sih. Jangan lupa ya, mahasiswa sastra Jepang ada di IG, ada di Facebook, dan ada di YouTube. Kalau YouTube nama channelnya YouTube apa tuh? Kiseki no Senpai. Kiseki no Senpai. Nanti Ronald akan nulisin di situ. Kenapa Ronald? Iya, karena emang bagian ngedit itu Ronald ya kan. Kita bagian konten-konten kreator ya. Kalau sebenarnya mahasiswa Sasjab sama Kiseki no Senpai itu bisa beda. Kalau mahasiswa Sasjab tuh kami adminnya 2 orang ya. Aduh, ketahuan adminnya 2 orang. Adminnya 2 orang ya. Nah, yang YouTube juga sama 2 orang, cuma tambah beberapa member yang lain. Jadi ada yang tugasnya nerjemahin, ada yang tugasnya ngedit, Oh, ada yang udah dibagi-bagi. nyumbang suara karena suaranya bagus ya, dia nyanyi di situ ada. Jadi bener-bener ya, untuk nge-ekspresin diri banget. Makanya itu cocok buat Konten kalian. andalan kita di Kiseki no Senpai itu lagu Indonesia yang di bahasa Jepangin. Wah, Itu nerjemahinnya asik, yang nyanyinya juga mantep. Jadi Dan coverannya keren teman-teman. Itu sih. Gue udah ngedengerin ada Ceylon Seven dan lain-lain. Penasaran kan? Tonton lah makanya. Oke, dari kita gila dari sore, asik banget ngobrol, nggak berasa mungkin. Tapi kalian nontonnya berasa, tapi tolong ya, tonton sampai habis ya kan. Mungkin nama Ronald akan dibuat berapa part. Tapi kalau kalian mau informasi yang lengkap, segala macam, tonton lah, makanya sampai habis. Untuk ngedukung channel mahasiswa sastra Jepang dan Jepangan Sensor. Tetap stay tune dan tunggu kolaborasi kita yang lain ya. Bye-bye, dan terima kasih untuk mahasiswa sastra Jepang, Bang Hutam.